Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kegiatan Info Brand Talk. Ini merupakan kegiatan Info Brand Talk yang ke-13 kali, Bapak Ibu, yang diselenggarakan oleh Media Info Brand bekerja sama dengan Trust Inco Indonesia, Bapak Ibu. Info Brand Talk kali ini mengangkat tema tentang efektivitas teknologi digital untuk promosi, Bapak Ibu. Tentunya tema ini sangat menarik untuk kita bahas gitu ya. Nanti kita akan bicara dan bincang dengan perwakilan dari Kaladin gitu ya. Bagaimana brand Kaladin memanfaatkan teknologi digital dalam melakukan aktivitas branding and marketing gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang live via Zoom, selamat datang dari berbagai daerah. Saya baca di sini Bapak Ibu, ada yang dari Bandung, dari Sleman, Bojonegoro, ada juga dari Papua, Pontianak, Merauke gitu ya. Ada juga dari Cilegon, ada juga dari Bengkalis, Riau gitu ya. Ada juga dari Tanjung Pinang dan berbagai daerah lainnya dan berbagai kota besar lainnya yang menyaksikan kegiatan ini melalui sarana Zoom. Nah, kegiatan ini juga bisa diakses melalui Info Brand TV, yaitu YouTube channelnya Info Brand. Jadi Bapak Ibu yang berada di YouTube channelnya Info Brand TV, silahkan subscribe dan juga komen kalau ingin memberikan pertanyaan pada narasumber pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, narasumber sore hari ini saya kedatangan tamu spesial. Pertama adalah Ibu Erni Juwariah, Brand Manager dari Kaladin. Yang kedua adalah Bapak Agus Jafar Sodik, selaku Digital Marketing Section Head dari Kaladin. Bapak Ibu, kita tahu bahwa tren digital saat ini sangat marak di Indonesia dan juga sudah sangat mempengaruhi perilaku konsumen khususnya di ranah digital gitu ya. Nah, sebelum saya bincang talk atau bincang dengan dua narasumber saya, nanti saya juga akan share beberapa slide presentasi sebagai prolog awal memulai bincang sore hari ini gitu ya. Namun buat Bapak Ibu sekalian yang aktif dalam kegiatan ini, kami juga sudah menyiapkan sebuah buku gitu ya. Ada 5 buku Bapak Ibu, 50 Top Inspiring Marketing and Innovation Brand, dan juga ada katalog Bapak Ibu, katalog Indonesia Brand Champion terbitan dari Media Info Brand. Jadi nanti ada 5 penanya terpilih akan mendapatkan satu paket dari Media Info Brand yang akan dikirimkan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, membuka kegiatan ini saya ingin melakukan presentasi awal gitu ya, supaya kegiatan ini banyak hal yang kita bisa dapatkan gitu ya sebelum saya bicara dengan narasumber saya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa media atau tren digital di Indonesia, Bapak Ibu, sangat menarik untuk kita telaah gitu ya. Tema pada sore hari ini saya lebih menitikberatkan bagaimana sih kita memanfaatkan teknologi digital khususnya untuk digital branding activity perusahaan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kita tahu bahwa pengguna internet di Indonesia Bapak Ibu sudah menyentuh angka 175 juta. Artinya 64% penduduk Indonesia sudah menggunakan sarana internet sebagai interaksi mereka. Tentunya bagi brand gitu ya, perlu dan wajib melakukan sebuah adaptasi supaya mereka bisa mengikuti tren perubahan yang terjadi di konsumen mereka. Nah, tidak hanya aktif melalui internet, para pengguna sosial media di Indonesia juga sangat tinggi, sebesar 160 juta jiwa berdasarkan data We Are Social dari Hootsuite gitu ya Pak Ibu, per update Januari 2020 gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, tren yang terbaru memang sosial media platform yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah YouTube gitu ya. Tren YouTube menjadi fenomena baru di Indonesia karena banyak sekali para influencer berada di YouTube gitu ya.
para YouTuber mereka juga aktif melakukan membuat satu konten-konten yang menarik gitu ya. Semakin ke sini semakin meningkat jumlahnya dan saya kira ke depan gitu ya bahkan beberapa YouTuber gitu ya memiliki subscriber yang melebihi media-media mainstream. Saya kira ini menjadi hal yang menarik untuk kita amati dan cermati terlebih buat para pelaku brand dan juga para praktisi brand di Indonesia gitu ya. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat memang pengguna kedua terbesar adalah WhatsApp Bapak Ibu. Nah, WhatsApp kita tahu ketika masa pandemi Bapak Ibu banyak sekali peritel yang memanfaatkan campaign gitu ya, belanja di rumah saja. Mereka dengan hanya melakukan kontak melalui WhatsApp, mereka bisa berbelanja melalui sarana chat yang sudah dipersiapkan oleh para prinsipal gitu ya, oleh para brand. Hal ini tentunya ke depan akan sangat mempengaruhi gitu ya kebiasaan-kebiasaan konsumen kita karena selama masa pandemi ini lebih dari 3 bulan ini mereka sudah terbiasa berbelanja melalui online atau melalui sarana digital gitu ya. Bahkan dalam sebuah survei menyebut 87,1% selama masa pandemi mereka melakukan transaksi melalui sarana digital. Nah, Facebook menjadi sosial media nomor 3 Bapak Ibu. Jadi Facebook juga masih sangat besar gitu ya penggunanya gitu ya. Yang keempat adalah Instagram dan baru ke yang lain. Dan sekarang yang lagi trending adalah TikTok gitu ya. Jadi beberapa sosial media platform sangat diminati oleh netizen di Indonesia dan ini juga sangat mempengaruhi bagaimana brand melakukan engagement dengan para konsumen atau calon konsumennya. Nah, kalau saya perhatikan Bapak Ibu, perilaku konsumen di Indonesia Bapak Ibu, pertama tentunya mereka ketika mencari suatu produk, suatu jasa, biasanya mereka melakukan searching, melakukan penelusuran. Sehingga ketika brand kita berada di mesin pencari di page one Google gitu ya, sudah pasti sangat mempengaruhi terhadap brand kita apakah dipilih atau tidak oleh konsumen kita. Terlebih kalau saya melihat banyak sekali konten-konten marketing yang dilakukan oleh brand gitu ya, yang dibuat oleh brand sehingga sangat mempengaruhi bagaimana konsumen memilih suatu produk karena sekarang review-review terhadap suatu brand pun mudah didapatkan kalau kita belanja di marketplace gitu ya. Kita melihat berapa sih orang yang beli di sana, reviewnya seperti apa, bintangnya berapa sehingga aktivitas branding sekarang menjadi menjadi transparan gitu ya kalau saya melihat dan itu juga buat konsumen ini menjadi kemudahan tersendiri karena memilih suatu produk atau jasa sudah dinilai oleh netizen itu sendiri. Ketika mereka sudah searching melalui mesin pencari baru mereka bisa akses atau akses langsung melalui marketplace atau e-commerce-nya perusahaan gitu ya. Nah, kalau Kaladin punya G-Store ya, Pak Agus ya. Punya G-Store, kalau lihat layarnya Pak Agus di belakang itu ada G-Store. Saya kira ini salah satu layanan yang dilakukan oleh Kaladin. Bagaimana Kaladin dalam melayani konsumen melalui sarana online atau sarana digital gitu ya. Dan selain itu tentunya kemudahan melalui sarana chat dan transaksi biasanya. Jadi kemudahan melakukan pembayaran dan lain sebagainya. Saya kira tren ke depan akan semakin meningkat hal ini. Saya kira ketika kita ingin masuk ke ranah digital, kita harus mempersiapkan secara matang. Nah, apa sih top objektifnya gitu ya? Sudah pasti kalau kita bermain di digital ada B2B, ada B2C sama gitu ya. Nah, kalau B2B sudah pasti pertama adalah generate lead, generate data. Dari data itu kita bisa olah untuk menjadi omset. Yang ketiga adalah improve awareness. Kalau B2C seperti Kaladin saya kira dengan meluncurkannya G-Store atau melalui berbagai sosial media, saya melihat ada keluarga Kaladin gitu ya, ada Kaladin Baby dan lain sebagainya gitu ya. Sudah pasti diharapkan akan drive sales karena kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu searching di mesin pencari mencari brand Kaladin Bapak Ibu, yang muncul adalah marketplace gitu ya. Kita disuguhkan dengan mudahnya mendapatkan akses gitu ya, mendapatkan akses untuk berbelanja produk-produk Kaladin, bahkan sampai di Halodoc juga ada gitu ya. Saya perhatikan dan ini sangat menarik Bapak Ibu. Yang kedua adalah improve awareness, baru generate lead gitu ya. Nah, berdasarkan data yang kita miliki Bapak Ibu, nah brand Kaladin ini adalah salah satu
pemain yang mendapatkan Digital Popular Brand. Jadi setiap tahun Trust Co Indonesia melakukan riset Bapak Ibu lebih dari 5.000 brand di 500 kategori produk atau jasa gitu. Jadi kita melihat yang pertama adalah dari sisi search engine, seberapa banyak orang mencari brand yang kita miliki. Nah, kalau dibandingkan dengan kompetitor kita perbandingannya seperti apa? Yang kedua adalah seberapa awareness, jadi tingkat awareness secara di digital kita juga bisa ukur. Jadi kalau kita punya sebuah brand, orang sudah aware belum dengan brand kita? Berapa orang yang menyebut brand kita? Itu kita bisa tangkap dari mesin pencari. Yang kedua adalah dari sisi websitenya Bapak Ibu. Jadi website kita trafficnya seberapa banyak, user friendly atau tidakkah gitu ya, juga itu menjadi salah satu poin penting. Dan biasanya kalau tren yang sekarang Bapak Ibu, saya melihat beberapa para pelaku brand di Indonesia sudah membuat websitenya tidak hanya sekedar display produk, tapi memang menjadi alat marketing 24 jam buat mereka. Yang ketiga adalah social media. Social media sudah pasti menjadi engagement sebagai digital awareness dari brand tersebut gitu ya. Dan juga bahkan kalau kita perhatikan banyak brand-brand yang melakukan program-program giveaway dan lain sebagainya untuk melakukan interaksi dengan para konsumennya. Saya kira ke depan ini akan menjadi tren yang terus-menerus dan berlanjut gitu ya. Terlebih sekarang orang semakin familiar ketika pandemi gitu ya, mereka melakukan akses internet sehingga sudah mulai terbiasa. Nah, strategik apa yang harus dilakukan? Sudah pasti ketika kita melakukan kegiatan online marketing gitu ya, ada search engine, ada social media gitu ya, ada marketplace, terlebih sekarang gitu ya, dengan kemudahan teknologi terkoneksi melalui sarana Zoom, sehingga kita bisa interaksi dengan konsumen kita gitu ya, dari berbagai dengan jarak gitu ya, selagi ada internet ya kita tersambungkan. Nah, Bapak Ibu, itu prolog awal saya. Nanti saya akan diskusi lebih hangat dengan narasumber saya gitu ya, dengan dua narasumber saya. Mudah-mudahan prolog ini dapat memberikan inspirasi buat kita semua gitu ya. Nah, saya sebelum bincang lebih hangat dengan dua narasumber saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu. Selamat sore Pak Agus. Sore Pak. Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, satu lagi Bu Erni Juwariah. Selamat sore Bu Erni. Oh, sore Pak, apa kabar nih? Baik. Baik Ibu. Oke. Terlihat semangat sekali ya Pak. Iya. Oke Bu Rere, nanti kita akan bincang bincang hangat dengan dua narasumber saya. Namun kita lihat video profil berikut ini. Penggunaan teknologi digital sudah terbukti efektif dan efisien untuk dijadikan media promosi. Banyak yang berhasil memasarkan produknya melalui media digital. Namun, tidak sedikit juga yang hasilnya kurang maksimal. Seefektif apa promosi melalui teknologi digital? Bagaimana promosi dengan teknologi digital menghasilkan feedback yang maksimal dan sesuai harapan? Info Brand Talks kali ini akan membahas sebuah tema, efektivitas teknologi digital untuk promosi. Dalam tema tersebut akan membahas brand Kaladin yang pernah meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award tahun 2020 bersama host Tri Raharjo. Info Brand Talks juga mengundang pembicara dari Kaladin, yaitu Erni Juwariah, Brand Manager Kaladin, dan juga Agus Ja'far Sodik SE, Digital Marketing Section Head Kaladin. Kaladin merupakan brand yang diluncurkan oleh PT Galenium Pharmacia Laboratories. Kaladin telah menjadi merek populer di kategori bedak kesehatan. Selain melakukan pemasaran secara offline, Kaladin juga giat melakukan promosi melalui media online. Kaladin dinilai telah berhasil melakukan aktivitas digitalnya dengan sangat baik dengan menggunakan strategi omni-channel, yaitu menggabungkan antara offline dan online. Kaladin berhasil meningkatkan penjualannya hingga 2 kali lipat.
Hasil yang maksimal dan efektivitas penggunaan teknologi digital untuk promosi telah dibuktikan oleh Kaladin. Bagaimana sepak terjang Kaladin dalam meluncurkan strategi promosinya di ranah digital? Selamat menyimak Info Brand Talk. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah menyimak video profil dari dua narasumber saya dan juga Kaladin gitu ya. Nah, saya kira kita mau tahu lebih dalam gitu ya, lebih dalam. Bagaimana sih brand Kaladin bisa dari generasi ke generasi gitu ya, sangat kuat di benak konsumen. Saya kira ini menjadi suatu sharing yang menarik gitu ya, karena ada dua, yang pertama adalah Bu Rere, yang kedua adalah Pak Agus gitu ya dari Kaladin. Saya kira sharing pada sore hari ini gitu ya, banyak hal yang kita bisa dapatkan gitu ya. Nah, Kaladin ini tentunya kan brand yang sudah sangat turun-temurun gitu ya. Bahkan kalau anak saya lagi gatel-gatel gitu ya, suka pakai brand Kaladin. Dan ini buat ibu-ibu tentunya menjadi sebuah solusi gitu ya, sebuah solusi karena memang kita membutuhkan brand seperti Kaladin atau produk seperti Kaladin ini. Tapi sebelum bincang lebih jauh gitu ya, dari Pak Agus atau Bu Rere, kira-kira siapa yang akan bincang dulu atau presentasi dulu nih Pak? Sore Pak Agus. Iya, sore. Iya, dari saya, Pak. Oke. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan paparan dari Pak Agus terlebih dahulu gitu ya. Nanti kita bincang berdua gitu ya dengan Bu Rere dan Pak Agus. Silakan Pak Agus untuk presentasinya. Oke, selamat sore Pak Tri dan pemirsa semuanya. Sore Pak. Ini saya akan membicarakan tentang judulnya adalah marketing di era digital. Itu sebenarnya udah sampai seberapa sih gitu. Mungkin kita akan lihat langsung saja ya. Sebentar. Nah, ya. Ini yang akan kita bicarakan ada 5 hal ini saja, yaitu adalah pergeseran pasar di era digital ini ternyata tidak hanya yang bergeser apa aja sih, banyak banget yang bergeser. Di antaranya pasarnya sendiri bergeser, kemudian trennya sendiri juga berubah. Ya, trennya juga berubah. Kemudian kita akan lihat paradoks di era digital ini ya. Nanti lebih detailnya. Kemudian segmennya sendiri juga segmen yang berpengaruh itu berubah juga dari sebelum era digital dengan ketika ini kita era digital itu perubahannya cukup signifikan. Kemudian jalur pelanggannya juga berubah. Seperti itu. Jadi oleh karena itu perubahannya itu sangat banyak, sangat detail. Jadi kadang-kadang orang bingung dengan revolusi digital ini. Saya harus bagaimana sih? Apakah saya harus jualan online gitu? Apakah hanya itu cukup? Ternyata sebenarnya itu aja nggak cukup. Harus kalau Pak Tri tadi bilang omnichannel, kalau saya bilang itu holistik. Marketingnya tuh benar-benar harus holistik. Dari ujung ke ujung itu memang harus kita evaluasi lagi seperti itu. Masih relevan apa enggak? Karena yang relevan lah yang bertahan gitu. Kalau enggak relevan akan ditinggal. Oke. Nah, ini pergeseran pasar di era digital. Ini sebentar. Era konvensional itu eksklusif, vertikal dan individual. Kalau era digital itu berubah signifikan menjadi inklusif. Jadi internet ini bisa menghapus sekat-sekat geografis, sekat-sekat demografi. Dan bahkan warga itu istilahnya konsumen itu bisa saling berkomunikasi, antar konsumen bisa saling berkomunikasi, konsumen bisa komunikasi dengan brand, bahkan antar brand sendiri berkolaborasi seperti itu. Kalau Anda lihat banyak sekali sekarang, kayak yang terakhir kemarin ada Oreo kolaborasi sama Supreme ya. Itu kan itu jadi hits ya kan. Sebelumnya iWatch kolaborasi dengan Hermes seperti itu.
Itu bahkan yang sebenarnya kompetitor yang kalau zaman dulu itu sebuah kompetisi, malah mereka berkolaborasi. Kemudian horizontal, di era digital apa namanya, dari dulu vertikal, pemilik brand itu dia apa namanya, message ke masyarakat melalui TV, radio, koran gitu ya, mengirimkan mengirimkan message brandnya, belilah ini, manfaatnya ini, segala macam. Itu sekarang apa namanya, berubah menjadi horizontal, bahwa info tentang brand itu sendiri itu lebih banyak, lebih kuat dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri. Seperti Pak itu. Agus, sorry Pak Agus saya potong. Mic-nya agak dideketin Pak. Biar Oh ya, oke. ya, Ya, udah cukup. seperti itu. Jadi kalau dulu itu brand control their message gitu ya, pemilik brand itu benar-benar bisa mengontrol message-nya gitu. Kalau sekarang justru masyarakat lah yang apa namanya, membentuk brand itu adalah apa yang dikatakan oleh masyarakat itu sendiri, seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya dulu individual, sekarang sosial. Apa namanya, pelanggan itu atau masyarakat itu atau konsumen itu lebih istilahnya memperhatikan lingkungan sosialnya dalam mengambil keputusan akan beli yang mana gitu. Jadi secara garis besar adalah konektivitas digital ini telah mengubah marketing itu dari fondasinya, yaitu pasar itu sendiri udah berubah. Makanya kalau tidak memahami itu banyak sekali yang bahkan brand-brand besar pun berguguran seperti itu. Ini yang berikutnya mungkin kalau nanti ada pertanyaan di belakang aja kali ya. Ini saya lanjutkan. Ini saya dapat dari Google di tahun 2019 kemarin, di akhir 2019. Google mencatat ada 5 tren yang terkini, itu ada 5 tren di tahun 2019 akhir itu, bahwa dengan adanya digital itu konsumen semakin cerdas karena apa namanya, informasi itu benar-benar banjir gitu. Konsumen tuh semakin cerdas, semakin banyak nanya, semakin banyak tuntutannya kepada brand itu semakin banyak, semakin kompleks seperti itu. Itu harus dipahami oleh pemilik brand. Kemudian ada pergeseran dari TV itu, yang kalau dulu kita nonton live gitu, nonton bola, orang tuh nonton bola harus apa namanya, begadang gitu. Sekarang kadang-kadang orang nonton juga nanti siang, pagi, rekamannya ya. Betul. Di YouTube segala macam. Kemudian kelestarian lingkungan ini juga tren baru, tren dulu mungkin ada tapi sekarang semakin besar lagi, bahwa brand yang dia peduli terhadap lingkungan itu akan ada di hati masyarakat, di hati konsumennya. Itu yang perlu dipahami juga. Apalagi sekarang apa namanya, kalau Anda belanja gitu di beberapa kota udah nggak ada plastik segala macam. Betul. Itu brand sebenarnya bisa bermain di situ dengan hal-hal yang mungkin sepele tapi penting sekali gitu. Kemudian kalau di Indonesia itu Google mencatat bahwa pertumbuhan konektivitas online di kabupaten atau kota-kota non metropolitan itu cukup tinggi. Seperti itu. Ini sangat bagus juga untuk create awareness ya. Kalau dulu kan kalau kita mau create awareness di desa-desa itu kan harus pakai TV ya. Betul. Ini sekarang udah mulai kita bisa create awareness ke desa-desa itu melalui iklan digital, baik itu sosial media maupun iklan-iklan online lainnya, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah penggunaan e-money atau e-wallet yang semakin tinggi dengan adanya banyak aplikasi-aplikasi e-wallet maupun e-money. Apalagi ini sekarang COVID-19 ini kan membuat orang takut dengan uang kertas. Ini data ini diambil sebelum ada COVID. Jadi kalau sekarang mungkin bisa lebih tinggi lagi untuk penggunaan cashless itu. Ini pelaku e-commerce atau pemilik brand harus paham bahwa ketika mereka menjual produk, gimana agar pembayaran itu tidak hanya pembayaran cash aja ya, seperti itu. Terus kemudian ini saya lanjutkan, paradoks di era digital, bahwa kadang-kadang digital ini menjadi musuh gitu loh. Yang banyak sekali hal yang orang mungkin bingung, ini digital ini bakal kayak gimana, orang mungkin nanti saya bagaimana kalau karyawan, nanti kalau ada digital saya mungkin nanti nggak akan ada kerjaan lagi segala macam. Itu kan banyak isu-isu di luar. Atau kemudian dengan adanya digital nanti
akan jadi musuh atau mungkin dia atau mungkin juga bingung apa yang harus dilakukan gitu. Padahal sebenarnya digital atau online itu justru dia akan meningkatkan kapasitas bisnis online itu sendiri, bisnis offline itu sendiri. Misalnya kalau Anda punya warung gitu, Anda punya warung, Anda jualannya offline saja, itu yang beli paling cuman di desa situ saja kan, di RW situ saja. Tapi kalau warung Anda ada di online juga, mungkin ratusan kilometer bisa belanja di warung kita gitu kan. Itu dia akan meningkatkan kapasitas offline sebenarnya. Dan yang berikutnya itu menyebabkan offline itu lebih relevan karena behavior orang akan mix, dia belanjanya nggak hanya online terus, nggak hanya offline terus, tapi juga mix seperti itu. Kemudian yang berikutnya online itu menjadi value added ya. Sebenarnya kayak G-Store ini kan sebenarnya nanti mungkin di belakang akan saya jelaskan juga bahwa orang mungkin di daerah-daerah mencari kaladin, mungkin kaladin kalau di kota-kota, di kabupaten-kabupaten, di Jawa, Sumatera segala macam mungkin gampang dicari. Tapi mungkin kalau di daerah, di pedalaman Kalimantan, pedalaman Papua seperti itu, mungkin juga kadang susah kan. Nah itu kalau ada kita, makanya kemudian kami luncurkan official online store itu bahwa seluruh orang itu bisa beli kaladin dimanapun, dari manapun seperti itu. Kemudian meningkatkan pengalaman pelanggan dan lain-lain. Nah itu nanti ada lah seperti itu. Kayak contohnya kayak ada makanan coklat anak-anak itu dia bisa scan QR code. Kadang anak saya itu kalau dia beli makanan itu nggak dimakan makanannya, tapi hanya untuk ngambil kartu yang bisa di scan QR code, bisa main game di situ. Seperti itu lucu juga itu. Kemudian konsumen terinformasi dan konsumen yang bimbang. Ini di era digital terjadi karena banjirnya informasi, masyarakat jadi pinter gitu kan, jadi paham sekali tentang brand-brand yang kita miliki dan kompetitor kita. Tapi dari situ juga mereka jadi nggak fokus. Mereka akan beli yang mana itu jadi nggak fokus. Ini yang perlu difahami bahwa misalnya Kaladin kompetitornya ada 5 atau 10, mereka semua juga iklan juga, mereka juga semuanya pakai campaign digital juga gitu. Cuman siapa yang menang itu ya akhirnya akhirnya konsumen kan nggak fokus kan, mau pilih yang mana, Kaladin atau yang lain-lain itu gitu. Itu berdasarkan survei itu di era digital ini konsumen bimbang dan mereka justru pas mau beli itu yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian adalah saran atau review dari orang lain. Ini yang menarik. Kalau dulu itu mungkin iklan TV udah selesai ya, awareness dapat, orang langsung beli gitu kan. Kalau sekarang mungkin iklan TV hanya bisa untuk awareness aja. Orang awareness tertarik udah. Setelah itu mau beli yang mana itu mereka kadang-kadang bingung juga gitu, harus nanya ini segala macam, harus searching di Google reviewnya kayak gimana segala macam. Kemudian advokasi negatif dan advokasi positif. Nah ini kalau dulu mungkin advokasi negatif positif di offline itu enggak signifikan karena istilahnya omongan orang tuh sampai seberapa sih jauhnya. Tapi kalau dengan digital ini semakin masif gitu, ada konsumen pelanggan kita tuh ada yang dia positif komentarnya, ada yang pasif, yang paling banyak mungkin pasif dan netral. Kemudian ada juga yang suka mencela. Tapi jangan salah bahwa yang suka komen negatif mencela itu kalau kita treat dengan baik itu justru dia akan menjadi fans berat gitu, akan berbalik. Atau bahkan kadang-kadang kritikan dia itu bermanfaat untuk perkembangan untuk development produk kita berikutnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah segmen. Segmennya juga berubah. Segmen pelanggannya itu yang paling berpengaruh berubah. Kalau zaman dulu itu kalau orang mau beli, kalau misalnya dalam satu keluarga mau beli barang misalnya, itu mungkin yang tua tuh yang mutusin, kemudian pria gitu, misalnya bapaknya yang punya duit segala macam, kayak gitu. Nah sekarang tuh berubah, anak muda itu dia menjadi trendsetter, bahwa sekarang misalnya kayak sneakers jadi dipakai presiden, dipakai menteri, bahkan kalau kita ke hotel-hotel bintang 5 itu kalau dulu orang pakai pantofel, sekarang pakai sneakers. Itu trendsetternya itu yang bikin kan anak muda itu. Dan masih banyak lagi lah tren-tren
semacam itu yang kemudian menjadi mes di masyarakat, menjadi kebiasaan. Kemudian segmen yang berpengaruh terhadap pembelian itu juga adalah wanita. Wanita mungkin karena wanita ini pengumpul informasi, apalagi di zaman digital ini kan informasi sangat melimpah. Mereka sangat haus sekali terhadap itu. Kalau pria itu dia kalau beli lebih cepat gitu. Dia tahu tahu produknya, tertarik, orang pakai itu misalnya langsung beli. Kalau cewek itu lebih panjang lagi itu path-nya itu untuk sampai dia beli. Tapi meskipun dia lama untuk mutusin pembelian, tapi setelah itu karena dia informasi produknya itu lengkap, dia jadi advokasinya itu lebih bagus. Dia akan, kalau dia puas, dia akan lebih banyak cerita daripada cowok. Cowok itu susah untuk cerita ya. Nah, ini cewek ini bisa menjadi konsumen yang wanita ini menjadi brand ambassador kita yang istilahnya nggak kita bayar gitu. Mereka akan advokasi brand kita ke orang-orang di sekitarnya gitu. Dan yang berikutnya adalah netizen ya. Netizen kan nggak pernah salah kan. Iya, netizen ya kan. Seperti itu. Ini pengaruhnya kan besar sekali. Kalau udah netizen bilang ya udah gitu. Dan kalau kita lihat dari sini, kalau Kaladin itu segmennya ya ini, segmennya ibu-ibu muda dan dia netizen. Itu cocok sekali dengan segmen yang sekarang lagi hits seperti itu. Kan wanita itu emak-emak muda, netizen. Kemudian customer pet atau customer pet itu juga berubahnya signifikan. Ya. Kalau dulu kita kenal misalnya AIDA ya, awareness, interest, desire, action. Sekarang itu selain itu setelah orang tertarik itu dia lebih panjang lagi nih customer pet-nya. Dia aks dulu, dia nanya dulu, dia searching dulu, googling dulu, seperti itu. Dia lihat dulu reviewnya di Google seperti apa, review di blog seperti apa, review di influencer seperti di YouTube seperti apa. Baru kalau dia udah yakin, udah banyak yang review positif segala macam, review negatifnya seperti apa, apakah negatifnya itu masih bisa saya terima gitu kan. Kalau masih bisa saya terima mungkin ya dia langsung beli kan. Dia beli. Nah, belinya ini yang beda nih kalau sekarang ini lebih mix. Jadi misalnya orang awareness-nya lewat TV, iklan TV, orang lihat Kaladin di TV gitu. Kemudian timbul interest gitu. Nah, dia buka internet gitu kan, nonton TV sambil searching di Google atau searching di Tokopedia, Shopee, seperti itu. Jadi istilahnya udah mix antara dia lihat TV itu yang offline, kemudian masuk ke online. Belinya bisa aja nggak online belinya bisa aja dia ke toko sebelah gitu kan, atau di depan rumah ada Alfamart, Indomaret, dia datang ke situ. Karena Kaladin ini kan produk mungkin harganya kalau yang 60 gram 100 gram 15.000 ya. Mungkin dia akan lebih efektif kalau dia beli di warung sebelah gitu kan. Nggak ada ongkos kirim ya kan, tinggal jalan kaki dia beli. Kemudian kalau dia puas dengan produknya segala macam, dia advokasi ke sekitarnya, dia anjurkan ke sekitarnya seperti itu. Nah, ini sih yang bisa saya sampaikan sih. Mungkin nanti kita lebih detail lagi di tanya jawab. Terima kasih Pak Tri. Oke, sangat menarik Pak Agus gitu ya. Ternyata memang customer pet-nya tadi sudah mulai berubah ketika digital gitu ya. Nah, saya ke Bu Erni dulu gitu ya. Bu Erni, ada yang ingin disampaikan dulu sebelum kita diskusi tanya jawab dengan Pak Agus dan juga Bu Erni. Silakan Bu. Oke, selamat sore semuanya. Yang pasti sih yang mau saya sampaikan adalah Kaladin ini yang memang tadi sudah diinfokan sebelumnya bahwa sudah hadir
sejak tahun 70-an. Jadi karena diformulasikan oleh seorang dokter spesialis kulit gitu kan. Nah, kemudian direkomendasikan dan pada saat itu semua masyarakat yang menggunakan cocok. Jadi akhirnya menjadi produk yang heritage. Jadi yang memang turun-menurun. Seperti itu, Pak Tri. Halo, Pak Tri. Ada berapa varian produk, Bu, yang dimiliki Kaladin? Saya tadi lihat di mejanya kan banyak sekali tuh. Iya, banyak sekali produknya. Jadi mungkin salah satu kategori memang kan bedak ya, karena bedak itu memang semua orang pasti sudah tahu gitu ya, bahwa Kaladin itu identiknya dengan bedak gitu. Tapi sebetulnya banyak sekali gitu kategori dari Kaladin ini ya. Jadi mulai dari Kaladin Baby ya, kalau Kaladin Baby ini bisa digunakan untuk newborn. Jadi untuk bayi baru lahir sampai balita. Kemudian ada Kaladin Family. Jadi Kaladin Family ini salah satunya adalah bedak gitu. Nah, bedak yang menjadi kemarin itu menjadi salah satu bedak kesehatan versi populer brand ya Pak ya? Iya, betul. Nah, selain bedak juga dari Kaladin mempunyai produk-produk lainnya seperti mosquito repellent ini. Jadi untuk mencegah gigitan nyamuk ya. Nah, selain itu ada produk Kaladin gel juga. Jadi sama untuk mengurangi gatal juga akibat biang keringat atau paparan sinar matahari. Juga bentuknya seperti ini, yaitu Kaladin Cream. Jadi Kaladin Cream ini untuk menyejukkan kulit. Gitu. Dan yang paling terbaru adalah ini Kaladin Adult. Jadi bedak Kaladin Adult ini formulasinya berbeda dengan yang di Family, karena kalau yang Adult ini dikhususkan memang untuk dewasa. Selain itu ada sensasi hangatnya Pak, dan jadi selain untuk gatal karena biang keringat juga bisa untuk mengurangi bau badan gitu karena ada kandungan sulfur di dalamnya. Seperti itu Pak Tri. Untuk menarik Bu Rere. Ada di depan ini. Ya Pak Tri, bagaimana Bu Rere? Pak Tri? Kan Kaladin itu kan kalau saya teringatnya itu kan memang dikhususkan untuk anak-anak gitu ya. Apalagi sekarang meluncurkan yang untuk kategori dewasa. Apa Bu yang melatar belakangi Bu hingga diluncurkan kategori adult tadi? Oh oke. Sebetulnya Pak Tri, yang Family maupun yang baru ini sebetulnya ini dari anak-anak sampai dewasa gitu. Nah kalau memang yang Kaladin Adult ini dikhususkan untuk dewasa karena kan kalau kita nih gitu sebagai orang dewasa biasanya kalau gatal itu kan kalau dengan ada sensasi hangatnya itu ada seperti rasa menggaruknya gitu loh Pak. Gitu. Jadi ada perbedaan lain dibandingkan dengan Kaladin yang Family gitu Pak. Seperti itu Pak Tri. Oke. Bu Rere, ini Kaladin kan dari tahun 70-an gitu ya. Bisa menjadi brand yang sangat populer di tengah masyarakat gitu ya. Apa sih Bu yang dilakukan oleh Kaladin hingga brandnya sebesar ini Bu? Oke. Yang pasti yang dilakukan Kaladin itu seperti yang tadi Pak Agus sampaikan di awal ya. Jadi menggabungkan antara offline dan online gitu ya. Nah banyak hal yang dilakukan menjadi patokan juga ya Pak. Iya betul. Tetap orang juga butuh edukasi di TVC gitu kan. Kemudian selain itu juga BTL-nya juga kita melakukan aktivitas event gitu ya. Bahkan di online pun karena kan pertama teknologi kan sudah mulai berkembang ya. Betul. Nah kebetulan juga kemarin pandemi di mana semua orang itu kan harus menggunakan teknologi kan, maksudnya harus segala sesuatunya dikerjakan di rumah gitu ya. Nah yang kita lakukan pada saat ini sama gitu, mulai dari training kepada tim yang tadinya harus bertatap muka sekarang juga harus via online gitu kan. Bahkan ini yang kita lakukan juga gitu, contohnya melaksanakan event-event pun kita dalam keadaan online juga gitu Pak Tri.
Bu, aktivitas apa Bu yang dilakukan saat pandemi Bu? Saya kira ini menarik Bu. Saya kira ini menjadi satu insight yang bisa bisa di-sharingkan kepada audiens gitu dan juga para netizen gitu ya. Apa Iya, sih yang dilakukan oleh Kaladin gitu? Oke, jadi dari Kaladin nih aktivitas di online selama pandemi ini ya, kita banyak melakukan event melalui online gitu. Contohnya seperti yang kita lakukan nih Pak, gitu kan. Harusnya nih kita kan memang tidak online ya, gitu Yang kan. normal nih Bu. Iya betul, gitu kan. Nah kurang lebih sama lah seperti yang apa yang kita lakukan. Jadi event pun kita mulai biasakan dengan online dan itu menjadi sesuatu yang baru dan sangat menarik menurut kita ya, menurut semua gitu kan. Kemudian saya juga walaupun dengan online gitu di aktivitas seperti yang saya lakukan IG live gitu ya, kemudian event itu tetap bisa menghadirkan contohnya menghadirkan dokter sebagai pembicara gitu atau langsung tanya jawab dengan netizen lah ya gitu kan, dengan netizen gitu kan, supaya lebih ada interaksinya khususnya buat produk ataupun apa yang mereka ingin tanyakan. Seperti itu Pak Tri. Apa Bu feedback yang didapat Bu dari Kaladin sendiri Bu ketika melakukan berbagai aktivitas terutama secara digital Bu? Pemanfaatan teknologi ini Bu. Banyak sih manfaatnya ya, terutama dari sisi awareness ya kan Pak, karena memang ketika aktivitas itu kita kan share kembali kepada semua tim, kemudian dari tim juga share lagi ke yang ada di terutama yang ada kontaknya di WhatsApp ataupun di sosial media. Nah itu salah satu awareness yang bisa kita dapatkan gitu. Kemudian selain itu juga yang pastinya kita juga bisa jualan via online lah ya Pak ya, secara soft selling gitu Pak gitu. Ya. Kalau secara pasar sendiri Bu, di Kaladin sendiri digital itu sudah mempengaruhi berapa persen Bu dari sisi penjualan? Kalau dari sisi persentase? Kalau dari sisi presentase sih sudah cukup naik ya Pak, sudah cukup naik. Mungkin nanti dari Pak Agus nih karena beliau yang memang untuk lebih mendalami itu ya untuk digital gitu Pak. Oke, saya ke Pak Agus nih, menarik. Pak Agus, tadi kan disampaikan tuh customer pet gitu ya. Saya kira menarik tuh. Terakhir itu kan advocate gitu ya. Memang kan ketika kita berbelanja online, enaknya atau mudahnya kan kita bisa lihat reviewnya gitu ya, atau bintangnya. Dan ketika reviewnya bagus, komennya bagus-bagus gitu ya, kita menjadi pede dan percaya untuk beli gitu ya, terhadap suatu produk tertentu. Nah, di Kaladin sendiri, customer yang melakukan advocate seberapa banyak Pak? Atau seberapa pengaruhkah netizen yang sudah melakukan kegiatan tersebut? Itu sangat tinggi sekali pengaruhnya Pak kalau advocate marketing itu. Jadi makanya itu kita jaga sekali tuh istilahnya kepuasan pelanggan itu menjadi nomor satu bagi saya di ranah penjualan online ya, maupun secara apalagi di online nih. Kalau di offline mungkin orang kalau komplain ya paling komplain ke keluarganya aja, orang lain nggak dengar kan. Tapi kalau di online ini sensitif sekali. Jadi ini benar-benar kita pantau terus nih, misalnya kayak di marketplace gitu. Itu kan setiap SKU produk itu kan ada ininya, ada reviewnya itu di bawah. Ada bintangnya berapa, bintang. Pokoknya bintang harus di atas 4,5 gitu kan. Atau 4 aja itu kita udah ketir-ketir gitu. Jadi apa sih yang harus kita perbaiki lagi? Jadi benar-benar kita harus pertahankan terus gitu. Kemudian di semua channel itu kita istilahnya gini, semua channel kita buka, baik di sosmed, di marketplace, kita bisa buka juga, kita ada channel WhatsApp gitu. Jadi semua kita permudah bahwa konsumen kita ataupun masyarakat kita, baik yang udah jadi konsumen ataupun yang belum jadi konsumen, itu untuk bertanya, untuk istilahnya komplain, untuk apapun, untuk bertanya tentang produk, tentang dia mungkin belum pernah pakai Kaladin tapi misalnya dia keluhan ada penyakit tertentu, kulitnya gatal segala macam, ini kayak gimana, ruam gitu misalnya bayinya,
itu kita buka semua channel itu dan kita buka tanya jawab di situ. Oke. Seperti itu. Kalau pertanyaannya itu menyangkut mengenai apa namanya itu tentang kegunaan produk yang lebih ke farmasi, itu kita ada dokter yang nanti yang jawab adalah jawaban dari dokter. Kemudian kalau misalnya pertanyaan itu lebih ke pasar misalnya, oh saya di Palembang nih beli Kaladin di mana sih gitu misalnya, itu ya kita nanti akan tanya ke salesnya gitu, datanya seperti apa, kita akan tunjukkan langsung di situ. Kalau misalnya ternyata di daerah situ nggak ada gitu, misalnya di daerah kabupaten apa dan jauh gitu dari kota seperti itu, ya kita arahkan ke digital gitu. Anda bisa beli langsung di G-Store, kita kasih gratis ongkir seperti itu. Kita kasih subsidi ongkir 20.000, atau Anda bisa juga kalau misalnya udah terbiasa di marketplace, Anda bisa buka marketplace apapun, kita ada di situ. Oke, Pak Agus, sebelum kita sebelum kita menjawab pertanyaan dari para audiens gitu ya, saya ingin bertanya, sudah berapa banyak Pak channel marketplace yang dikerjasamakan Pak? Kalau saya melihat tuh kan cukup banyak sekali ya, dari jaringan apotek pun sudah gitu ya, beberapa marketplace sudah, bahkan ke aplikasi yang terkait dengan dokter juga sudah ada gitu ya. Berapa banyak Pak channel yang dimasuki oleh Kaladin sendiri Pak? Ini ada belasan, ada lebih dari 14 Pak. 14 ya? Iya. Pokoknya yang gede-gede itu kita udah masuk semua. Dari aktivitas yang dilakukan melalui channel-channel tersebut Pak, yang paling efektif itu yang melalui channel yang mana Pak? Yang bisa dirasakan langsung secara penjualan? Itu yang paling tinggi ini, Shopee. Shopee. Ya, dulu di setahun yang lalu itu Tokopedia, sekarang udah kalah sama Shopee. Oh, mungkin karena segmen yang dibidik sama Shopee ini kan banyak ibu-ibu muda gitu ya. Tadi kan sesuai ini ya, muda, wanita, warganet gitu ya. Iya, mungkin lebih pas gitu ya. Iya, pas banget itu. Oke, Pak Agus, saya ke membaca pertanyaan dari audiens gitu ya. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Agus atau Bu Rere gitu ya. Yang pertama dari Pak Henry Adam. Adakah data komparasi besar biaya promosi secara digital dan secara konvensional? Berapa persen perbedaannya? Nah, mungkin di Kaladin sendiri berapa persen tuh, Pak? Antara yang konven dengan yang digital, pembagian biaya komparasi, biaya promosinya dibagi seperti apa, Pak? Silakan, Pak. Kalau berapa persennya sih kita nggak ini ya, istilahnya sebenarnya sih kita jadi mix gitu, kita nggak bedakan digital sama nggak digital, karena kita udah ngeblend, bener-bener ngeblend. Bahkan kita iklan TV aja itu di situ Kaladin yang tadi kalau Anda lihat iklan TV kita, TVC kita itu tuh tersedia di misalnya Alfamart, Indomaret gitu, terus G-Store gitu. Jadi iklan offline pun itu untuk selain ngedrive traffic ke toko offline, juga ngedrive traffic ke toko online. Kemudian sebaliknya juga begitu. Kalau saya iklan di digital itu juga kita misalnya influencer gitu, pakai influencer dia akan ngomong, ini Kaladin bisa kalian dapatkan di minimarket, supermarket, dan apotek terdekat, dan juga di Galenium Official Store, di store.id maupun di seluruh marketplace. Jadi kita ngeblend, jadi udah nggak dipisah-pisah lagi, dan itu sebenarnya kunci keberhasilannya seperti di situ sih sebenarnya. Oke, berarti tidak ada pemisahan gitu Pak ya, budget terhadap offline atau online. Kalau dari sisi SDM sendiri dipisah nggak Pak? SDM sementara ini masih dipisah. Jadi karena memang kan ada banyak metode ya sebenarnya. Kalau perusahaan itu mungkin perusahaan masih kecil segala macam, mungkin dia akan transformasi digital tanpa ada departemen digital marketing. Tapi kalau perusahaan itu udah puluhan tahun dan sudah besar ya, pasti dia akan bikin departemen khusus untuk menangani digital transformasi ini, karena kan pasti harus bertahap seperti itu. Ya, ini pertanyaan lanjutan gitu ya dari Bu Tati Suryani. Apakah ada perbedaan profil konsumen dari sisi demografi dan psikografi yang signifikan antara pengguna Facebook dengan IG?
informasi ini penting terkait dengan media sosial digital apa yang tepat untuk segmen kita. Silakan Pak Agus atau Bu Rere, berdasarkan pengalaman. Kalau di IG sama di Facebook ya. Sebenarnya sih biasanya kan kalau brand kan dia kalau sekarang kan main di dua itu ya. Ya, betul. Jadi makanya kayak saya nih, saya main di dua itu, maksudnya nggak begitu dilihat di situnya sih, nggak begitu dilihat di perbedaannya gitu. Justru kita lebih melihat di perbedaan itu lebih ke apa namanya? Karena kebanyakan juga masyarakat yang dia punya Facebook juga punya Instagram, rata-rata seperti itu. Jadi susah dilihat perbedaannya itu. Ya. Ya kan Pak, Bapak nih Pak Tri atau Ibu siapa tadi yang bertanya, beliau saya yakin dia punya beliau punya Instagram, saya yakin beliau juga punya Facebook. Betul. Iya kan, satu orang yang sama gitu, nggak ada perbedaannya. Betul. Jadi nah, udah tipis sekali gitu, udah susah untuk dibedakan. Betul. Nah memang sih karakteristik masing-masing sosial media memang berbeda-beda gitu ya. Nah kalau tadi disampaikan betul, ketika kita punya Facebook, saya punya Facebook, saya juga punya Instagram, saya juga punya LinkedIn gitu ya. Nah itu kan saya juga punya Twitter, cuma aktifan di mana sih kita gitu ya. Memang setiap orang punya interest masing-masing gitu ya, punya interest masing-masing. Ada beberapa kalangan yang memang aktifnya di Instagram gitu ya. Kalau para youth atau kalangan anak muda biasanya di Instagram mereka lebih familiar, lebih oke gitu ya. Bahkan level anak-anak gitu ya. Kalau anak saya gitu ya, umur SMP, SD itu sukanya Instagram gitu. Bahkan chatting sama teman-temannya itu menggunakan sarana Instagram. Kalau yang sudah agak dewasa memang banyak juga yang masih bermain di Facebook gitu ya, Tapi Instagram menjadi salah satu hal penting, terlebih kayak tadi netizen, youth, woman itu banyak sekali yang ada di Instagram. Saya kira kita bisa tes ukur, Bu. Ya, jadi Bu Tati bisa tes ukur karena beriklan melalui digital atau melalui Instagram start mulai dari 20.000 saja sudah bisa gitu ya. Sehingga kita bisa sesuaikan dengan segmentasi yang akan kita bidik gitu ya, secara demografi dan juga psikografinya. Jadi supaya lebih memudahkan, supaya kita bisa langsung tes ukur. Oke, saya pertanyaan lanjutan ini ke Pak Grace, Ibu Grace Junita. Selamat sore, saya Grace Junita dari Bekasi. Saya ingin menanyakan apakah kita perlu untuk menjalin hubungan ke perusahaan lain. Lalu bagaimana cara kita mempertahankan brand kita dan mempromosikan dengan menarik, misalnya di brand kategori makanan ringan. Terima kasih. Silakan. Mungkin kayaknya Bu Rere bisa bantu jawab, Bu. Sebagai pengalaman di brand manager yang cukup panjang, saya kira bisa bantu. Silakan, Bu. Oke, jadi tadi dari Ibu Grace Junita ya, selamat sore Bu Grace Junita. Sebetulnya untuk mempertahankan brand gitu kan, terutama dengan brand makanan tadi ya pertanyaan seperti itu kan. Betul. Nah, itu sebetulnya bisa saja sih kerjasama gitu kan. Jadi tergantung dari kedua belah pihak nih. Misalkan Ibu Grace punya A atau saya punya B gitu misalkan. Ya, itu sebetulnya masih bisa kayak tadi yang dibilang tuh kerjasama antara produk A dengan produk B gitu, sehingga bisa menciptakan sesuatu yang berbeda dan itu bisa menarik gitu. Seperti itu sih Pak, kurang lebih sih. Oke. Saya kira sangat bisa dilakukan kolaborasi ya, co-branding. Tadi juga Pak Agus menyampaikan di awal gitu ya, Oreo sama Supreme ya, Pak Agus ya? Ya, Supreme. Nah, itu juga melakukan kolaborasi. Saya kira era ke depan memang era kolaborasi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau brand kita ingin bertumbuh, ingin berkembang, ya kita bisa lakukan kolaborasi. Bahkan kemarin kita hadirkan juga dari Pegadaian Group, Bapak Ibu, punya layanan titipan oleh-oleh gitu. Itu juga kita bisa kolaborasi dengan brand-brand yang sudah punya jaringan yang besar, sehingga potensi bertumbuhnya atau penjualannya berpotensi menjadi lebih baik gitu ya.
Itu. Saya lanjut. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Pak Hartanto, M.Hum. Karena saya di bidang pendidikan tinggi hukum, bagaimana cara menyesuaikan promo brand secara digital? Silakan Pak Agus kayaknya. Silakan Pak Agus. Oh, jadi beliau di pendidikan ya? Iya, pendidikan tinggi hukum. Bentar. Mungkin lebih banyak ke ini, apa namanya? Sebenarnya kalau tergantung juga, sebenarnya itu brandnya, pendidikannya itu udah terkenal apa belum nih? Kalau belum mau dinaikkan, itu kalau menurut saya lebih efektif itu dengan apa namanya KOL, Pak. Oke. Nah, dengan KOL, entah itu nge-hire influencer dari selebgram maupun YouTubers yang ya mungkin apa namanya pakar-pakar hukum yang udah terkenal misalnya seperti itu, mungkin dia diminta untuk ngajar di situ, kemudian dia apa namanya ngasih testimoni segala macam bahwa ini kampus itu memang bagus seperti itu. Tapi kalau memang ini kampusnya udah terkenal atau brand kita itu udah terkenal, ya itu lebih gampang karena tinggal iklan aja, kemudian orang udah trust kan, tinggal recalling aja gitu. Kayak Kaladin ini kan brandnya udah terkenal, Kaladin ini. Jadi tinggal iklan aja, misalnya iklan TVC gede, udah recalling, orang beli lagi gitu. Yang sebelumnya itu udah jarang beli gitu, jadi beli lagi. Seperti itu. Ya, jadi bisa memanfaatkan key opinion leader ya. Tadi bisa menggunakan influencer atau mungkin beberapa orang yang bisa memiliki pengaruh besar untuk diundang ke kampus dan memberikan testimonial gitu ya, Pak Agus ya. Saya kira menarik kalau dunia kampus sekarang, Bapak Ibu sekalian, saya kira memang beberapa kampus saya lihat juga memanfaatkan teknologi digital gitu ya, teknologi digital. Jadi yang bisa dilakukan saya kira pertama adalah development websitenya dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi karena ketika kita mendevelop suatu website sudah pasti ketika kita beraktivitas baik di sosial media, di sarana yang lain, nanti landingnya ke website kita. Nah di website itu pastikan kontennya memang sudah disesuaikan dengan target audiens yang akan kita bidik gitu ya. Supaya dari sisi keyword plan dan lain sebagainya disesuaikan, dari sisi konten disesuaikan supaya banyak juga yang akses. Nah ketika kontennya udah ready ya bisa bisa menggunakan advertising atau tadi KOL gitu ya, KOL. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir saya akan bacakan Pak Agus dan Bu Rere dari Pak Boim. Ternyata banyak sekali nih yang bertanya. Bagaimana mengemas konten agar bisa bersaing dengan konten produk lain? Ini yang pertama. Karena hampir semua kompetitor sekarang ini sama memanfaatkan teknologi digital. Apakah Kaladin menggunakan tim kreatif pihak ketiga atau dikelola sendiri? Silakan Pak Agus. Iya, kalau kita in-house ya, jadi gitu. Kalau ingin apa namanya yang tadi itu biar konten kita lebih menarik dari konten yang lain, ya intinya sih uniqueness. Jadi kita jangan ikut-ikutan sama apa namanya yang lain gitu. Apalagi itu kompetitor gitu. Kontennya kita benar-benar konten yang emang asli dari kita, emang ada diferensiasinya gitu, dan juga yang memang berbeda kan, brand kita sendiri aja kita bentuk secara berbeda, punya apa namanya diferensiasi dengan brand lain seperti itu. Begitu juga kita punya brand image yang berbeda dan lain sebagainya. Jadi dari awal brand dibikin juga harusnya sudah punya istilahnya brand guideline-nya gitu. Jadi semua materi promosi baik itu di offline maupun di online ini ya harus ikut brand guideline itu seperti itu. Jadi apa namanya, terus kemudian konten-kontennya ya tentu selain konten tentang produk tersebut juga konten-konten yang mungkin informatif, apa namanya yang apa namanya berkenaan dengan isu-isu yang sedang terjadi juga seperti itu, yang direlatedkan dengan brand kita seperti itu. Oke, Pak Agus, tadi disampaikan sebuah konten harus punya pembeda atau uniqueness dari yang lain. Yang kedua, saya kira harus adaptif atau related dengan situasi yang ada supaya konten-konten kita dilirik atau dilihat, dan ya kita harapkan mereka tadi sesuai Pak Agus sampaikan ada customer pet-nya sampai advocate gitu ya, sampai advocate. Saya kira ini perbincangan yang sangat menarik gitu ya.
di sore hari ini gitu ya. Sayang waktunya sudah sudah 1 jam gitu ya. Saya kira ini perbincangan yang menarik, banyak insight yang kita bisa dapatkan, banyak wawasan yang kita bisa dapatkan pada sore hari ini dari Bu Rere dan juga dari Pak Agus dari Kaladin. Ya, sebelum saya close, Pak Agus dan Bu Rere bisa memberikan closing statement, Pak Agus dan Bu Rere. Mungkin dari Bu Rere, silakan. Silakan Bu Rere dulu. Pasti kalau dari saya nih, buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir, pastikan tersedia Kaladin untuk keluarga. Terima kasih. Terima kasih Bu Rere. Silakan Pak Agus. Dari saya ya closing statement-nya adalah bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya bahwa kalau Anda mau cari Kaladin nih yang lengkap nih dari untuk bayi, kemudian untuk remaja, kemudian untuk dewasa, semuanya itu di gstore.id itu udah lengkap sekali gitu. Jadi mungkin itu satu-satunya toko yang lengkap gitu. Oke. Saya kira buat Bapak Ibu yang tertarik dan juga memang membutuhkan produk-produk Kaladin sekarang semakin mudah karena sudah ada G-Store gitu ya. Dan juga di Alfamart, Indomart juga sudah ada gitu ya, tersedia bahkan di warung-warung ya. Nah, saya kira perjumpaan sore hari ini sangat menarik, insight-insightnya gitu ya. Sebelum saya tutup, saya akan bacakan 5 pemenang peraih reward dari Infobrand dan juga Trasenko. Pertama adalah Bapak Henry, yang kedua Ibu Tati, ketiga adalah Ibu Grace, keempat Pak Hartanto, kelima Bapak Boim. Jadi nanti akan dihubungi oleh redaksi dari infobrand.id. Nah, perbincangan sore hari ini sangat menarik Bapak Ibu. Tadi disampaikan oleh Pak Agus dan Bu Rere. Yang pertama bahwa akan terjadi pergeseran pasar gitu ya. Yang kedua, ada tren perubahan yang terjadi di Indonesia sehingga kita harus adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah tadi disampaikan tentang paradoks marketing gitu ya. Keempat ada pergeseran segmen gitu ya. Dan yang kelima yang sangat menarik menutup presentasinya adalah melalui perubahan customer path gitu ya. Pak Agus sampaikan tadi gitu ya, mulai dari aware, interest, desire, ask, action, and advocate. Saya kira suatu hal yang sangat menarik pada perbincangan sore hari ini. Sampai jumpa di Infobrand Talk selanjutnya di hari Selasa dan juga hari Kamis jam 4 sore sampai jam 5 sore. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Bu Rere. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih buat para audiens semuanya. Saya Tri Raharjo, salam brand. Sahabat brand, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.